Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Susutrisno. Saya kelas 224A01MA, jurusan Administrasi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Margonda Depok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani rapat di dalam sebuah kantor. Merencanakan dan menyelenggarakan suatu rapat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Agar suatu rapat tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka seorang sekretaris harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang menyelenggarakan suatu rapat. Maka tanggung jawab suatu sekretaris yaitu adalah dalam penyelenggaraan rapat sebagai berikut. Hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus dipersiapkan oleh sekretaris sebelum mengadakan rapat yaitu adalah satu, membuat agenda rapat dan membuat susunan rapat. Ya, agenda rapat yaitu adalah yang berisi tentang isi pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam rapat. Kedua, yaitu adalah susunan rapat, yaitu adalah suatu topik pembicaraan yang lebih rinci yang akan dibahas di dalam suatu rapat. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan oleh sekretaris yaitu adalah menentukan peserta rapat. Sekretaris wajib menentukan siapa saja yang akan hadir di dalam suatu rapat tersebut. Lalu sekretaris berkonsultasi kepada pimpinan rapat apa ada penambahan peserta rapat atau ada pengurangan peserta rapat di dalam suatu rapat tersebut. Tiga, yaitu adalah sekretaris membuat undangan rapat, yaitu adalah surat undangan yang bersifatnya memberitahukan dan mengharapkan kehadiran peserta rapat untuk hadir di dalam suatu rapat tersebut dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Empat, yaitu adalah sekretaris membuat daftar hadir peserta rapat. Daftar hadir peserta rapat yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah buku tamu, yang kedua yaitu adalah diketik secara sederhana dengan kertas lembar yang isinya agar dapat mengetahui berapa jumlah peserta rapat yang hadir pada saat rapat tersebut dilaksanakan. Yaitu sekretaris mempersiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan di dalam suatu rapat. Yang pertama yaitu adalah agenda rapat, yang kedua yaitu adalah notulen atau hasil rapat, yang ketiga yaitu adalah topik pembicaraan yang akan dibicarakan di dalam rapat. Keenam, yaitu adalah sekretaris mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Terlebih dahulu, sekretaris wajib mendata atau membuat daftar perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan pada saat rapat tersebut dilaksanakan dan berapa jumlah barang yang akan dibutuhkan pada saat rapat dilaksanakan. Peralatan dan perlengkapan rapat yaitu antara lain, pertama yaitu adalah wheelboard dengan spidol dan penghapusnya, kedua flick card yaitu lengkap dengan spidolnya, ketiga LCD projector lengkap dengan layarnya, keempat sound system lengkap dengan mikrofonnya, kelima yaitu map atau tas yang akan digunakan untuk menyimpan bahan-bahan isi rapat, keenam block note untuk dengan pulpennya, ketujuh yaitu name tag untuk pesertanya, kedelapan yaitu adalah laptop atau komputer. Ketujuh, yaitu adalah mempersiapkan ruangan rapat. Sebelumnya, sekretaris wajib mengetahui berapa jumlah peserta yang akan hadir di dalam rapat. Apabila jumlah pesertanya sedikit, maka bisa menggunakan ruangan kantor yang sudah tersedia. Apabila jumlah pesertanya melebihi kapasitas, maka sekretaris bisa menentukan tempat di pertemuan kantor ataupun di gedung aula. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan suatu ruangan rapat yaitu adalah satu, cahaya penerangan, kedua, ventilasi udara, ketiga yaitu adalah pengaturan tempat duduk. Apabila rapat tersebut diadakan lebih dari 1 hari, maka sekretaris wajib menentukan tempat penginapan untuk peserta rapat. Lalu selanjutnya, sekretaris wajib mempersiapkan transportasi jika rapat tidak dilaksanakan di dalam kantor.
Tentunya transportasi pada pesertanya, rapat ke tempat rapat harus dipersiapkan. Persiapkan konsumsi, yaitu hal-hal dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Disajikan sebelum peserta rapat datang atau duduk. 2. Disajikan selama rapat berlangsung. 3. Disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri. 4. Yaitu adalah disajikan secara kombinasi. Pada awal rapat telah bersedia minuman, dan saat beristirahat para peserta mengambil sendiri makanan dan minuman yang telah disediakan. Terus selanjutnya yaitu adalah mempersiapkan unit kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, maka hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Terakhir, poin paling penting yaitu adalah pengecekan persiapan terakhir sebelum rapat dimulai atau pada H-1 rapat dimulai. Sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatu yang telah disiapkan sudah dipergunakan. Yang pertama, apakah kursi telah cukup sesuai dengan jumlah peserta rapat? Yang kedua, apakah letak tempat duduk sesuai dengan fungsi dari setiap peserta rapat? Yang ketiga, apakah semua alat perlengkapan rapat telah bersedia di dalam ruangan rapat dan berfungsi dengan baik? Yang keempat, apakah bahan-bahan atau materi rapat yang akan dipergunakan dalam rapat telah disediakan dalam suatu map? Yang kelima, yaitu apakah daftar hadir peserta rapat atau agenda rapat atau susunan rapat telah disiapkan dalam suatu map? Yang keenam, yaitu apakah konsumsi rapat telah dipesan atau telah disiapkan? Berikut waktu dan pelaksanaan rapat dilaksanakan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2020, waktunya pukul 08.00 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat. Tempatnya yaitu adalah ruang meeting Berkah Melimpah Group. Pimpinan rapat yaitu adalah Rendra Krisna, dan jumlah peserta rapatnya yaitu adalah ada 10 orang, serta materi rapat yaitu adalah pembahasan mengenai kinerja karyawan. Kegiatannya yaitu adalah kegiatan pembukanya yaitu adalah pembukaan oleh Rendra Krisna, sambutan oleh manajer Berkah Melimpah. Yang ketiga yaitu adalah hasil atau notulen yang telah dilakukan setelah adanya rapat diadakan. Pertama, sekretaris wajib menulis atau membuat notulen dalam suatu rapat. Notulen rapat yaitu yang terdiri dari hari Sabtu pada tanggal 5 Januari 2020, waktu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, tempat ruang meeting Berkah Melimpah Group. Terus pimpinan rapat yaitu atas nama Rendra Krisna M dan Kom. Jumlah peserta yaitu adalah 10 orang. Materi rapat yaitu adalah pembahasan mengenai kinerja karyawan. Kegiatan pembukaannya yaitu adalah pembukaan oleh Rendra Krisna M Kom. Terus sambutan oleh manajer Berkah Melimpah Group. Serta hasil keputusan rapat yaitu adalah berdasarkan rapat yang telah diadakan atau telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020, maka diputuskan akan dilakukan pelatihan kedisiplinan kinerja karyawan guna untuk meningkatkan kinerja karyawan. Berkah Melimpah Group. Pelaksanaan pelatihan kedisiplinan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020. Pimpinan rapat atas nama Rendra Krisna M Kom dan notulen atas nama atau notulis atas nama Destianingsih Sutrisno. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.